Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian serta webinar. Selamat datang di Philip Sekuritas Webinar. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 28 Juli 2020. Sama kami tim riset Philip Sekuritas Indonesia dan sebelum kita mulai, mohon konfirmasinya apakah suara dan layarnya sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Sudah jelas, tidak ada masalah. Terima kasih atas konfirmasinya Bapak Ibu. Ini belum diganti ya. Baik, untuk sesi awal, sesi pertama akan dibawakan oleh Pak Jasa, silakan. Ya, baik. Selamat pagi. Untuk hari ini kami melihat IHSG masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya ya secara moderat atau bullish moderat dengan support berada di 5068. Sedangkan resisten berada di 5141. Indeks saham regional pagi ini juga dibuka mayoritas menguat ya karena didukung oleh perkembangan positif dari pencarian vaksin untuk virus corona setelah Pfizer yang bekerja sama dengan BioNTech, perusahaan dari Jerman, serta juga perusahaan farmasi Moderna masing-masing mengumumkan bahwa mereka akan memasuki tahap akhir dari uji klinis dari vaksin yang dikembangkan oleh masing-masing perusahaan. Selain itu juga investor melihat adanya kemajuan pada upaya menggolkan stimulus fiskal Amerika Serikat. Politisi Partai Republik di DPD atau Senat Amerika Serikat kemarin merilis proposal paket stimulus mereka yang bernama Health Economic Assistance, Liability Protection and Schools atau HEALS. Ini adalah paket stimulus senilai kurang lebih 1 triliun rupiah ya, yang mencakup putaran berikutnya atau putaran baru dari bantuan langsung tunai senilai $1.200 untuk jutaan warga Amerika Serikat, dan juga perpanjangan tunjangan pengangguran namun dengan nilai yang lebih rendah, yaitu $200 per minggu, turun dari $600 per minggu pada sebelumnya, hingga negara bagian dapat atau sanggup memberikan pengganti dari tunjangan pengangguran ini yang setara dengan 70% dari gaji yang hilang akibat dari pandemik virus corona. Usulan dari Partai Republik ini cukup berbeda jauh ya dari apa yang diusulkan oleh politisi Partai Demokrat di DPR atau House of Representatives Amerika Serikat, di mana Partai Demokrat di DPR mengusulkan paket stimulus yang nilainya lebih dari 3 triliun US dollar, dan juga memperpanjang tunjangan pengangguran sebesar $600 per minggu hingga bulan Januari 2021. Jadi investor melihat ini adalah awal dari negosiasi antara kedua partai tentunya ya, sehingga diperkirakan masa reses dari legislasi di Amerika Serikat akan ditunda ya, karena memang ini perdebatan yang sangat penting sekali dan ditunggu-tunggu oleh investor dan juga masyarakat di Amerika Serikat. Dari sisi makroekonomi untuk hari ini, investor menantikan rilis data tingkat kepercayaan konsumen dan juga
data tenaga kerja dari Australia. Dan juga tentunya hari ini adalah dimulainya pertemuan FOMC ya, yang hasilnya akan diumumkan besok. Ini juga menjadi pertimbangan tersendiri tentunya bagi investor, di mana investor mempunyai ekspektasi bahwa tidak akan ada perubahan signifikan pada kebijakan moneter, dan The Fed diperkirakan akan mempertegas view lunak mereka atau dovish view mereka ya terhadap apa yang sedang terjadi di ekonomi Amerika Serikat. Jadi itulah beberapa sentimen yang menurut kami dapat mendorong pergerakan IHSG ke level yang lebih tinggi lagi untuk hari ini. Kita ke market news yang pertama dari United Tractors atau UNTR. UNTR mencatatkan penjualan batubara sebesar 5,62 juta ton untuk semester 1 2020, lebih tinggi 14% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,92 juta ton. Berikutnya adalah PT Kino Indonesia atau Kino. Kino mencatatkan penjualan sebesar 2,19 triliun rupiah, turun sedikit ya, atau sebesar 1,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 2,22 triliun rupiah. Terakhir adalah PT Pelita Samudra Shipping atau PSSI. PSSI mengklaim bahwa kapal bulk carrier atau armada bulk carrier-nya untuk strategi ekspansi tahun 2019 telah menghasilkan penjualan sebesar 35,5 juta US dollar ya sepanjang tahun 2020 ini. Jadi memang ini memberikan indikasi bahwa strategi yang diambil tahun lalu sudah menghasilkan pendapatan bagi perseroan. Jadi cukup cepat ya hasil dari strategi yang dilakukan oleh PSSI. Untuk foreign flow analysis di pasar saham, kemarin asing mencatatkan net sell 218,4 miliar rupiah, sehingga total aliran dana asing secara year to date net sell 35,2 triliun rupiah. Sementara IHSG secara kinerja year to date masih minus 18,88%, sedangkan LQ45 sepanjang tahun ini masih minus 21,11%. Untuk technical recommendation yang pertama adalah Cepin 1S ya untuk jangka pendek dan juga bullish untuk jangka menengah. Trade buy di 6175 dengan target price pertama di 6.400, target price berikutnya di 6.600, stop loss berada di 5875. Terus adalah Semen Gresik atau SMGR. SMGR bergerak datar ya kalau kita lihat chartnya ini untuk jangka pendek dan menengah. Trade buy di 9375 dengan target price pertama di 9650. Target price kedua berada di 10.000. Stop loss di 8975. Terakhir adalah Pewon. Pewon untuk short termnya bullish ya, naik sedikit. Sementara untuk medium termnya datar atau sideways. Trade buy di 428 dengan target price pertama 452, sedangkan target price keduanya di 480. Stop loss berada di 408. Demikianlah untuk sesi webinar kita pagi ini, dan kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dapat menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di question box yang tersedia. Terima kasih.
Baik, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, untuk Bapak Ibu kami ingatkan kembali untuk coba registrasi lagi untuk webinar di bulan berikutnya, yaitu bulan Agustus, yang tertera di layar. Linknya sudah tertera di layar, yaitu bit.ly/PW_AGT20 untuk Agustusnya. Kemudian saya ingin mereview sedikit pergerakan dari saham-saham yang kita rekomendasikan pada pekan lalu, itu di tanggal 21 Juli. Itu ada saham Mika, ICBP, dan SMGR. Bagaimana pergerakannya untuk secara sepekan ini untuk ketiga saham yang kami rekomendasikan. Pertama ada Mika, itu trade buy di 2320, kemudian target price satunya di 2420, kemudian 2540 untuk target price kedua. Di tanggal 21 ditutup di teritori positif memang untuk Mika, dibuka di level 2320, sempat tertinggi di 2350. Namun target price pertama kita tidak mampu dicapai di level 2420, tercapai di perdagangan hari kemarin atau di 2 hari kemarin sudah mencapai target price 1 dan target price 2 karena sempat membreakout juga level Bollinger Band atas kita di level tertingginya di level 2460. Jadi untuk target price kita, target price 1 dan target price 2 secara sepekan Mika sudah tercapai. Kemudian ada ICBP. ICBP trade buy di 9325, kemudian target price pertama di level 9600 untuk ICBP di tanggal 21. Di tanggal 21 tidak memberikan pergerakan yang cukup signifikan ya secara 3 hari, 21, 22, dan 23. Di tanggal itu memang pergerakannya cukup menghijau namun tidak cukup signifikan, dan sekarang 2 hari perdagangan memang mengalami koreksi terlebih dahulu untuk ICBP, sehingga target price kita untuk target price pertama dan target price kedua kita tidak mampu tercapai di tanggal 21. Namun titik stop loss kita sudah di 8975 dan sekarang level terakhir di perdagangan ICBP di level 9000. Jadi boleh di hold terlebih dahulu sampai menyentuh di level stop loss kita pada tanggal 21. Kemudian yang terakhir pada tanggal 21 kami merekomendasikan SMGR juga, sama seperti pada hari ini. SMGR pada tanggal 21 memang kita rekomendasikan di trade buy 9450, kemudian TP1 di 9750. Kita lihat SMGR secara sepekan bagaimana di tanggal 21. Di tanggal 21 tidak mampu mencapai target price kita ya untuk SMGR, sempat dibuka di level 9500, kemudian tertinggi di 9700. Kemudian sekarang harga masih menguji Bollinger Band bawah atau MA terdekatnya, MA terkecil, yaitu MA 9 harian di level 9375. Perdagangan kemarin memang ditutup menghijau cukup tebal ya, sampai tidak membentuk shadow sama sekali secara candlestick untuk si SMGR. Jadi makanya pada perdagangan hari ini kemungkinan akan menyentuh target price kita yang kami rekomendasikan di level 9650 untuk SMGR. Kurang lebih seperti itu untuk technical rekomendasi review kita di tanggal 21 pekan lalu. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama yang akan saya bacakan dari Bapak Visani Indriarto, menanyakan Adi, USBP, dan Asri. Untuk Adi masih sideways ya pergerakannya Pak. Untuk Adi sekarang masih menguji MA20-nya, didukung juga oleh Bollinger Band yang juga
masih bergerak menyempit di level 635, bahkan rentan pergerakan secara sepekan di level 600-an saja untuk pergerakan hadi. Alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu. Jika ingin masuk, alangkah baiknya kita menunggu di level 600 atau titik teoritik apa titik psikologisnya, atau enggak di opening tanggal 23 Juli lalu di level 600 juga untuk adinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya WSBP dan ASRI. Untuk WSBP secara memang sama seperti ADI, senada pergerakannya juga untuk WSBP masih bergerak sideways saja menguji MA20-nya, namun di sini ada optimisme sedikit dari sisi stokastik ya. Dari sisi stokastik memang sudah bergerak di level oversold-nya, jadi pergerakan mungkin diperkirakan akan menguji MA20-nya pada perdagangan hari ini. Boleh dicicil di lot tipis saja untuk WSBP di level 200, kemudian jika membreakout daripada level MA20 boleh kita pasang target price di 210 hingga level 216 untuk si WSBP. Kemudian jangan lupa memasang titik stop loss di lower tanggal 21 Juli lalu di level 196 untuk si WSBP-nya Pak Wisan. Kemudian yang yang terakhir ada ASRI dari Pak Wisani. ASRI juga masih sideways saja secara sebulanan. Memang rentan pergerakan hanya di level 120 sampai dengan 140 saja. Tidak ada pergerakan yang cukup signifikan. Memang secara harian juga pergerakan daripada ASRI, mengingat volume juga masih bergerak di level rendah. Jadi kita wait and see terlebih dahulu untuk alam sutranya. Boleh kita tunggu di lower tanggal 23 Juli lalu di level 125 untuk ASRI jika ingin dikoleksi untuk Pak Visani. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Bapak Rudi menanyakan Home, Zinc, dan Friend. Untuk Home memang tidak memberikan pergerakan yang cukup signifikan untuk beberapa hari lalu dan cenderung sahamnya tidak diperdagangkan ini kurang lebih dari beberapa bulan belakang. Di layar juga tidak ada pergerakan yang cukup signifikan untuk Home. Jadi kami tidak menyarankan untuk masuk di saham-saham yang tidak berfluktuasi seperti ini, Pak. Kemudian Zinc. Untuk Zinc-nya juga masih bergerak sideways saja, didukung oleh Bollinger Band yang cukup menyempit juga. Ini cukup rendah pergerakan daripada Zinc. Namun volume jual di 2 hari yang kemarin memang cukup tebal. Jadi dapat mengindikasikan penurunan yang lanjutan, didukung oleh stokastik juga masih bergerak di area normalnya. Jadi pergerakan masih belum menunjukkan titik jenuh jual maupun jenuh beli. Jadi kita wait and see terlebih dahulu untuk Zinc-nya, Pak. Kemudian yang terakhir ada Friend. Untuk Friend memang perdagangan secara 3 hari ke belakang cukup signifikan sampai membreakout daripada MA20-nya. Bahkan di perdagangan hari kemarin sempat gap up ya pembukaannya di level 143, kemudian tertinggi di 168 dan ditutup di level 142, memerah di perdagangan hari kemarin. Boleh kita wait and see terlebih dahulu sampai masuk pergerakan di membreakdown daripada MA
120 hariannya di level 135 atau Bollinger Band atasnya boleh kita koleksi untuk si friend-nya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kemudian Bapak Robertus, Pegas, BRI, dan BRIS. Baik, kita lanjut pertanyaan dari Pak Robertus yang menanyakan Pegas. Untuk Pegas, jika sudah pegang dari beberapa hari yang lalu, boleh kita hold terlebih dahulu untuk Pegasnya di sini menarik, namun boleh kita siasatin taking profit di level 1260-an untuk Pegas area take profitnya. Namun jika dibuka memerah, boleh kita stop loss di level 1190 untuk Pegasnya, Pak Robertus. Karena mengingat volume juga yang sudah cukup melandai di sini, didukung oleh stokastik yang sudah menunjukkan area dead cross membentuk area dead cross, jadi boleh kita siasati taking profit dulu untuk Pegas jika hari ini dibuka memerah. Kemudian BBRI, untuk BBRI masih bergerak sideways saja, namun perdagangan kemarin memang cukup kuat pergerakannya, dibuka di level 3090, kemudian tertinggi di 3150, boleh diuji sampai level Bollinger Band atas di level 3200, titik psikologisnya, kemudian target price kedua boleh di level 3260, kemudian titik stop loss yang dapat dicermati di level 3050 untuk BBRI. Kemudian untuk BRIS kita alangkah lebih baik kita wait and see terlebih dahulu sampai pada level 450-an. Nampaknya pergerakan akan menguji level 450-an lagi, mengingat candle secara volume juga cukup sepi ya. Jadi beberapa minggu ke belakang memang cukup sepi. Beda halnya dengan awal-awal Juli lalu, memang pergerakan cukup signifikan sampai breakout pada level yang jadi kita wait and see dulu untuk si BRIS-nya. Kemudian Bapak Semi menanyakan UNTR dan BCA. Untuk UNTR-nya memang pergerakan cukup signifikan ya. Kemarin pergerakannya sampai membentuk candle Marubozu, di sini kuat sekali Marubozu bullish. Jadi rentan akan terjadi koreksi memang pada perdagangan hari ini, karena UNTR juga salah satu yang mendukung kenaikan ISG cukup tinggi ya kemarin. Jadi kita wait and see terlebih dahulu, menunggu koreksi terlebih dahulu. Jika sudah masuk, alangkah lebih baiknya kita taking profit terlebih dahulu. Kemudian jika ingin menyiasati untuk trading buy, jika dibuka lemah, maksudnya spekulasi buy jika dibuka melemah pada hari ini, boleh kita masuk di higher pada tanggal 22 Juli lalu di level 20.500-an jika ingin menguji pergerakan daripada UNTR ke depan bagaimana. Kemudian si BBCA, untuk BCA dari sisi teknikal atau stokastik masih sudah bergerak oversold, kemudian MACD juga sudah mulai cukup melandai namun masih bergerak di atas MACD histogram. Jadi jika sudah punya
si BBCA-nya boleh kita hold terlebih dahulu ya pergerakan daripada BCA, karena memang kalau kita lihat secara sepekan masih bergerak sideways saja, namun masih belum membreakout daripada membreakdown daripada MA20. Jadi boleh kita hold terlebih dahulu untuk si BCA. Jika ingin masuk, alangkah lebih baik kita siasatin di Bollinger Band tengah atau di MA20-nya di level 30.450-an untuk BCA-nya. Satu tick di bawah 30.500-an untuk BCA-nya. Kemudian Adro, Sochi, dan Asri, Pak Hendrali. Untuk Adaro memang menarik di sini pergerakannya sempat membreak down daripada MA20 pada hari kemarin. Jadi jika ingin masuk pada harga sekarang boleh juga, ini cukup menarik, namun uji pakai lot tipis saja dulu. Kemudian pasang titik take profit di level 1120, kemudian di 1140 untuk Adaronya untuk trading buy. Kemudian titik stop loss yang dapat dicermati boleh kita gunakan swing low terdekat, yaitu di tanggal 8 Juli lalu di level 1050 untuk Adaronya. Kemudian Sochi. Untuk Sochi, alangkah baik kita wait and see terlebih dahulu, menunggu koreksi lanjutan, karena pergerakan 2 hari kemarin memang cukup signifikan sampai breakout daripada MA terbesarnya, yaitu MA 200-nya di level 144 dan sekarang di level 140. Jika pada pagi hari ini memang dibuka memerah, boleh kita tunggu di lebih bawah lagi di level 130-an untuk Sochi. Dan untuk Asrinya Pak Hendrali, kita untuk Asri memang dari sisi teknikal masih pergerakannya masih sideways saja di rentan harga 126 sampai dengan 130-an saja pergerakan secara sepekan bahkan sebulanan ini dari awal Juli. Jadi untuk kalau sudah masuk, kita alangkah baik kita hold terlebih dahulu, karena pasca pembukaan hari ini juga memang dibuka cukup hijau ya, namun tipis di level 128. Jadi boleh kita hold terlebih dahulu sampai membreakout daripada MA20 hariannya, kemudian pasang target price di level 133 untuk Asri jika ingin trading untuk hari ini aja untuk Asri. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Bapak Angga Dwi Cahyo, BJTM dan BNGA. Untuk BJTM dibuka di teritori positif, cukup tinggi dari closing price hari kemarin. Jadi ada gap di sini, pergerakan sampai membreakout daripada MA200. Jika mau masuk, ini alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu sampai perdagangan sesi 1, apakah pergerakan masih kuat di atas MA200 atau tidak. Karena rentan terjadi koreksi ketika gap yang cukup lebar terbentuk di perdagangan awal-awal sesi seperti ini untuk BJTM-nya. Kemudian untuk BNGA, dibuka gap juga, gap up di level 800, kemudian harga belum bergerak kemana-mana, tertingginya di 800, sempat melemah juga di level 790 untuk BNGA. Jika ingin masuk boleh di harga 800, kemudian target price pertama kita gunakan MA200 hariannya di level 815 sampai dengan 830 untuk si BNGA-nya, Pak Angga. Kemudian Bapak Wisber menanyakan SMRA, ERA, dan SMBR. Untuk SMRA dibuka menguat juga di level 635 perdagangan sekarang, menguji Bollinger Band atasnya maksud saya. Dan kalau kita lihat perdagangan kemarin juga volumenya cukup tinggi, jadi boleh jika sudah masuk kita boleh hold terlebih dahulu sampai dengan perdagangan sesi 1, apakah mampu menembus dari level tertinggi di tanggal 3 Juli lalu, dan kalau kita bisa bilang itu adalah level target terdekat untuk perdagangan si SMRA sendiri di level 660.
Kemudian untuk si ERA juga dibuka di teritori positif perdagangan hari ini di level 1500, kemudian tertinggi di satu tiknya 1510 di perdagangan hari ini untuk si ERA. Jadi jika sudah masuk pada awal sesi, boleh di hold terlebih dahulu sampai target price pertama di level 1530 sampai di level 1560-an untuk ERA. Namun jika sampai pada sesi 1 mengalami penurunan, boleh kita siasatin titik stop loss di level 1460 untuk ERA-nya Pak Wisber. Kemudian SMBR. Untuk SMBR dibuka melemah. Tadi juga ada yang menaikkan SMBR karena memang perdagangan 2 harian ini memang cukup signifikan atau cukup volatile ya. Jadi pergerakan belum patah tren di sini. Kalau kita lihat tanggal 23 memang cukup tinggi juga pergerakannya dan sekarang masih bergerak di 460 sampai dengan 500-an untuk pergerakan daripada SMBR. Alangkah lebih baiknya ingin masuk kita tunggu koreksi lebih lanjut di level 426 sampai dengan level 400-an si SMBR-nya Pak Wisber. Lebih seperti itu. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Pak Angga Dwi Cahyo, LSIP dan WSKT. Kita lihat LSIP mana. Untuk LSIP-nya dibuka melemah setelah kenaikan yang cukup signifikan sejak tanggal 13 sampai dengan tanggal 21 pekan lalu. Memang kenaikan belum patah tren di sini ya. Alangkah lebih baiknya jika sudah punya barangnya kita taking profit terlebih dahulu karena akan cukup bergerak ada aksi profit taking lanjutan untuk si LSIP karena memang pergerakan sudah cukup kuat ya, sudah cukup tinggi. Jadi alangkah lebih baiknya kita tunggu di MA20-nya di level 925 sampai dengan level 910 untuk LSIP-nya. Kemudian WSKT. WSKT 3 harian ini memang dibuka menurun atau ditutup menurun merah di level 650-an untuk si WSKT-nya karena sikap investor juga melihat dari sisi LQ45, indeks LQ45 karena WSKT juga salah satu yang tersingkir dari LQ45 digantikan dengan ketiga saham lainnya MDKA dan 2 saham lainnya kalau nggak salah kemarin karena penurunan yang makanya terjadi penurunan cukup signifikan di 2 hari perdagangan kemarin. Alangkah lebih baik kita realisasikan dulu keuntungannya beberapa hari lalu. Jika ditanya hold atau tidaknya, kita boleh lepas dulu untuk perdagangan si WSKT juga. Kurang lebih seperti itu Bapak Angga Dwi Cahyo. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Bapak Teddy Slik yang menanyakan TCPI. Untuk TCPI secara sepekan memang sejak ex-date dividend memang masih terlihat sideways saja pergerakannya, namun boleh kita hold terlebih dahulu untuk pergerakan daripada TCPI karena mengingat volume cukup tebal pergerakannya secara sepekan ini juga. Jika dilihat daripada MACD-nya kayak MACD 1226, periode 1226 masih terlihat di bawah garis histogramnya. Jadi boleh kita hold terlebih dahulu, kemudian pasang target price di level 4535 sampai dengan level 4560-an untuk si TCPI-nya. Jika hari ini sempat membreakdown daripada level MA20, kita boleh realisasikan dulu keuntungan untuk TCPI jika sudah masuk. Habis seperti itu Pak Teddy. Kemudian Ibu Amalia menanyakan RALS dan CTRA. Untuk RALS masih bergerak sideways saja. Untuk RALS-nya kita wait and see terlebih dahulu sampai dengan sesi 1 mengingat pergerakan secara 5 harian ini membentuk candle merah beruntun. Kalau kita lihat, jadi alangkah lebih baiknya kita hindari dulu untuk saham-saham RALS ini.
Jika sudah punya, alangkah lebih baik kita jual terlebih dahulu untuk pergerakannya, karena cukup tidak bergerak kemana-mana juga pergerakannya di rentan 550 dan 580 aja pergerakan daripada Rals. Alangkah lebih baiknya kita jual terlebih dahulu, kemudian diversifikasi ke saham-saham lainnya. Kemudian CTRA, yang lanjutan dari Ibu Amalia. Untuk CTRA-nya, memang saham properti dibuka menguat pada perdagangan hari ini. CTRA juga di level 670, dibuka di level 665, kemudian sekarang di level 670, sempat tertinggi juga di 675. Jika sudah masuk, kita hold terlebih dahulu untuk CTRA-nya, Bu Amalia. Kemudian level target price yang dapat disiasatin di level 702, boleh, karena itu swing high terdekat untuk si CTRA-nya, jadi boleh kita hold terlebih dahulu. Jika sampai dengan sesi 1 mengalami penurunan sampai pada level 645, kita boleh jual terlebih dahulu untuk CTRA-nya, pasang titik stop loss di level 645. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Bapak Hendrik Gunawan yang menanyakan CTRA, SMRA, dan Unilever. CTRA-nya barusan kami bahas. Kemudian SMRA dibuka menghijau, sempat dibuka menghijau, namun sekarang melemah di level 625. Kita boleh hold terlebih dahulu, pasang titik stop loss di level 620 hingga level 610, terdekat dari harga openingnya juga. Boleh kita pasang titik stop loss di situ jika sampai sesi 1 mengalami penurunan. Kemudian Unilever. Untuk Unilever, setelah 2 hari perdagangan mengalami penurunan, nampaknya di sini ada pullback pergerakan daripada Unilever di atas MA 9 hariannya. Sekarang di perdagangan di 8.100. Jika sudah masuk, alangkah baiknya kita hold terlebih dahulu. Target price yang dapat disiasatin boleh kita pakai higher di tanggal 22 Juli lalu di level 8.200-an untuk Unilever. Kemudian titik stop loss boleh kita gunakan MA 20-nya di level 7.980 untuk Unilever. Kemudian Bapak atau Ibu Evelyn Giok menanyakan BMRI. Untuk BMRI di sini sudah cukup tinggi ya pergerakannya. Jika kita lihat secara indikator juga stokastik RSI di sini sudah overbought pergerakan daripada BMRI. Jadi jika hari ini ditutup memerah sampai dengan akhir sesi wajar, karena pergerakan sudah cukup tinggi sejak tanggal 21, sudah cukup tinggi pergerakan sampai breakout daripada MA 20 hariannya. Jika Ibu atau Bapak Evelyn Giok sudah memiliki saham BMRI-nya, boleh kita realisasikan keuntungannya dulu. Jika ingin menguji pergerakan atau ingin masuk di lot tipis, boleh kita gunakan opening hari atau tanggal 23 Juli lalu di level 5475, masih di atas MA 20 dan MA 9 hariannya, jadi boleh kita masuk jika terjadi koreksi sampai menyentuh level 5475, itu di tanggal 23 Juli lalu untuk BMRI-nya. Kemudian level support yang dapat disiasatin jika menyentuh level tersebut, boleh kita gunakan level MA 20 di level 5250 untuk BMRI-nya. Kemudian Bapak Egi Sandi menanyakan BJTM dan Telkom. Untuk BJTM dibuka menguat, sempat tertinggi di level 645. Jika sudah merealisasikan keuntungannya, selamat, karena ini cukup tinggi juga pergerakannya, dan sekarang masih bergerak di level 600, jauh dari level higher-nya hari ini. Memang untuk BJTM, jika ingin masuk atau mengkoleksi untuk BJTM, alangkah lebih baiknya kita tunggu koreksi terlebih dahulu, karena mengingat gap yang terbentuk tadi untuk si BJTM-nya. Jika ditanya untuk taking profit, nampaknya di sini
banyaknya aksi profit taking yang membuat mengalami penurunan juga, sempat terjadi penurunan pada pagi hari ini juga. Kemudian untuk Telkomnya, untuk Telkom kita boleh koleksi di level 3 harga sekarang di 3040, mengingat ini cukup rendah pergerakannya, cukup jauh juga dari MA 20 hariannya jika ingin mengkoleksi dan pasang target price di level MA 20 hariannya di level 3080 hingga di level 3100 atau higher di tanggal 21 Juli lalu. Kemudian jika pada akhir sesi atau sampai sesi 1 ini sempat menyentuh daripada Bollinger Band bawah, gunakan Bollinger Band bawah sebagai titik supportnya di level 3000 atau titik psikologisnya si Telkom, kurang lebih seperti itu. Kemudian Visani Indiarto menanyakan Adi USBP Asri, tadi sudah. Kemudian HMSP ITIK Bapak Edi. Untuk HMSP cukup menarik jika pergerakan jika sudah masuk di awal sesi tadi di level 1700 hingga di level 1720, kita boleh hold terlebih dahulu. Pergerakan memang sempat membreakout daripada MA 20 hariannya, namun tidak mampu bertahan di atas MA 20 hariannya perdagangan pada pagi hari ini. Namun jika sudah punya barangnya, kita boleh hold terlebih dahulu, gunakan MA 50 hariannya sebagai target price pertama di level 1750 hingga level 1775 sebagai titik target price. Kemudian gunakan lower di tanggal 24 Juli lalu sebagai titik stop loss di level 1665 untuk ASP-nya Bapak Edi. Kemudian untuk ITIK dibuka senada dengan satu sektornya atau satu lini bisnisnya. HMSP memang di sini menguat cukup signifikan, dibuka di level 880, kemudian tertinggi di level sekarang di 1010 untuk ITIK-nya. Jika sudah masuk boleh di hold terlebih dahulu sampai dengan menembus MA 20 hariannya, dan boleh kita siasati target price di level 1130-an untuk ITIK-nya. Mengingat di situ ada swing high di tanggal 14 Juli lalu ya untuk si ITIK-nya. Kemudian untuk titik stop loss boleh kita gunakan harga penutupan hari kemarin, mengingat gap yang terjadi sekarang juga cukup tebal si ITIK. Jadi boleh kita gunakan higher hari kemarin di level 815 sebagai stop loss untuk ITIK. Habis seperti itu Bapak Edi untuk pertanyaannya. Kemudian Bapak Junaid atau Junaidi menanyakan ASI, CEPIN, dan INDF. Untuk ASI, jika sudah punya sejak 3 hari lalu, sejak penurunan di tanggal 22 Juli, kita boleh hold terlebih dahulu, dan jika ingin mengaverage down juga tidak masalah. Di sini nampaknya pergerakan akan cukup mengalami penguatan di Asta internasional, karena kalau kita lihat secara stokastik juga masih sudah menunjukkan titik oversold dan ingin mengkonfirmasi pembalikan arah. Di sini pergerakannya jika sampai dengan sesi 1 mau breakout daripada MA terkecilnya yaitu MA 5000, MA 9 hariannya di level 5091, dan sekarang harga sudah membreakout di level 5200-an, dan boleh kita gunakan target price di level Bollinger Band atas atau di level swing high terdekat di level 5380 untuk Astra International. Kemudian untuk CEPIN tidak senada dengan Astra International, memang pergerakan dibuka menurun, dan sekarang pergerakan di level 6200-an, tertinggi di 6350, cukup jauh karena di sini akan ada potensi penurunan lanjutan di sini sampai menutup gap yang terjadi antara rentan penutupan kemarin dan harga opening sekarang. Memang untuk si CEPIN
di harga 6175. Kita boleh setting di level 6090 untuk spin jika ingin menguji pergerakan daripada spin, karena MA20 harian nampaknya tidak mampu tertembus secara sepekan ini. Jadi boleh kita tunggu di level 6, MA20 nya juga di level 6100 sampai dengan 6090. Kemudian untuk INDF, nya kita wait and see terlebih dahulu, walaupun memang cukup renggang gap yang terbentuk setelah ex dividend di tanggal 24 lalu. Jadi kita wait and see terlebih dahulu pergerakan sampai dengan sesi 1, apakah mampu menembus daripada closing yang closing price di hari kemarin, 2 hari kemarin di level 6500, maksud saya di level 6450 dan level di level 6450, karena di 2 harian ini memang ditutup di level closing yang sama atau level lower yang sama di 6450. Jadi jika mampu melewati level tersebut, kita boleh coba dengan lot tipis saja dan akan berpotensi menutup gap yang terjadi di tanggal 23. Kurang lebih seperti itu untuk INDF-nya, Bapak Junet. Kemudian Bapak atau Ibu Teresia menanyakan Wood, MNC, dan NOCPI. Untuk Wood masih bergerak doji saja. Memang 2 harian ini jika sampai dengan akhir sesi mengkonfirmasi doji juga cukup rentan terjadi penurunan lanjutan, karena mengingat tren yang terbentuk sekarang memang masih sideways saja secara seminggu, memang secara sepekan memang cukup cukup tidak bergerak kemana-mana, masih bergerak di bawah MA20 hariannya saja. Sekarang di level 392. Jika ingin mengkonfirmasi pergerakan juga, kita boleh menggunakan lot tipis saja di level sekarang 392. Kemudian level target price yang dapat disiasati di level 400 sampai dengan level 410-an untuk Seawood. Kemudian titik stop loss gunakan lower di tanggal 24 Juli lalu di level 380, kurang lebih seperti itu. Kemudian MNCN. Untuk MNCN sekarang sudah membreakdown daripada Bollinger Band-nya di level 870. Jadi alangkah lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Ini akan berpotensi menuju lower yang terbentuk 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu di bulan Mei tanggal 26. Ya, di situ lowernya di 825. Jadi jika sudah menembus daripada band yang terbentuk, ya ini akan berpotensi koreksi yang cukup berkelanjutan untuk CMNC. Jadi kita boleh wait and see terlebih dahulu untuk wait and see, atau boleh melepaskan diri dulu dari perdagangan saham MNCN. Kemudian MAPI. Untuk MAPI-nya di sini menarik mengkonfirmasi doji yang terbentuk pada akhir sesi perdagangan kemarin di level 705 dan sekarang masih di harga 700-an. Boleh kita hold terlebih dahulu sampai dengan target price pertama di MA20 hariannya di level 712 sampai dengan level higher tanggal 23. Boleh kita gunakan sebagai target price 2 di level 730. Kurang lebih seperti itu. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir ini dari Bapak Ahmad Abdul Kak yang menanyakan Cleo. Cleo masih bergerak doji saja secara 3 harian, mengkonfirmasi pergerakan sideways yang terbentuk yang cukup lama di sini sejak awal Mei sampai dengan sekarang masih bergerak di rentan harga 400-an saja, 450 sampai dengan 470. Jika ingin day trade saja boleh kita siasati di harga 458 sekarang. Kemudian gunakan target price pertama di level 460 sampai dengan level higher tanggal 20 Juli lalu di level 48. Boleh kita gunakan target price, kemudian stop loss gunakan lower terdekat di tanggal 21-nya di harga 454 untuk Cleo.
Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian, dan pertanyaan Bapak Ahmad Abdul ini menutup perjumpaan kita di webinar untuk edisi hari Selasa ini. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya dapat hadir di webinar pagi hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan salam cuan.